minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadi laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Ayat ini terdapat dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat ke-183. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana orang-orang terdahulu sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Ayat ini paling sering kita dengar ketika akan tibanya bulan suci Ramadan. Ayat ini mengingatkan kita pentingnya bulan suci Ramadan. Namun, apakah kita bersyukur dengan adanya bulan suci Ramadan ini, ataukah kita hanya menyadari bulan Ramadan ini hanya sebagai suatu aktivitas atau kebiasaan dalam satu tahun sekali, yaitu bulan suci Ramadan? Padahal Rasulullah bersabda, man shoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Artinya, siapapun yang berpuasa di bulan Ramadan karena keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala, niscaya akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dan Rasulullah juga berkata, sungguh telah datang kepada kalian bulan yang penuh berkah. Pada bulan ini diwajibkan puasa kepada kalian. Hadis riwayat Ahmad, An-Nasa'i, dan Al-Baihaqi. Di sini kita tahu betapa mulianya bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah dan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi terkadang kita lupa apakah ibadah kita selama di bulan Ramadan ini diridai oleh Allah selama satu bulan penuh, atau sebagian, atau bahkan tidak diterima sama sekali. Para ulama mengatakan ada beberapa tanda-tanda diterima atau tidaknya ibadah kita. Tanda-tanda itu akan nampak setelah bulan Ramadan selesai. Tanda-tanda itu terdapat pada setiap individu yang menunjukkan apakah ibadah di bulan Ramadan berhasil atau tidak. Saudaraku yang beriman, kaum muslimin dan muslimah, ada 5 tanda-tanda diterimanya ibadah di bulan suci Ramadan. Yang pertama, mulai menghindari berbuat dosa. Yang kedua, adanya perbaikan ibadah. Yang ketiga, melanjutkan ibadah di bulan selain Ramadan. Yang keempat, dipermudah mengamalkan kebaikan. Yang kelima, menjadi pribadi yang lebih baik. Baiklah, akan saya bahas satu persatu. Yang pertama, mulai menghindari berbuat dosa. Tanda-tanda dari amalan bulan Ramadan kita diterima atau tidak. Yang pertama yaitu semakin kuatnya iman kita sehingga takut untuk berbuat dosa. Jika sebelum bulan Ramadan seseorang sering berbuat maksiat, maka setelah melewati bulan Ramadan dirinya menjadi seseorang yang takut untuk berbuat dosa. Yahya bin Mu'az berkata, barang siapa yang beristighfar dengan lisannya sedangkan hatinya bertekad untuk bermaksiat dan azamnya kembali kepada maksiat setelah sebulan penuh berpuasa, dan ia kembali lagi berpuasa, maka puasanya tertolak darinya dan pintu diterimanya amalan tertutup di depannya. Sungguh sia-sialah puasa dan ibadah lainnya. Na'udzubillahi min zalik. Dari contoh untuk menghindari perbuatan dosa ini yaitu misalnya tadinya seseorang yang melakukan perbuatan buruk menjadi kemudian melakukan perbuatan baik. Misalnya tadinya tidak sholat kemudian menjadi sholat, kemudian tadinya tidak berpuasa menjadi berpuasa, tadinya tidak zakat menjadi berzakat, tadinya tidak berakhlakul karimah sekarang menjadi berakhlakul karimah. Yang kedua, adanya perbaikan ibadah. Tanda yang kedua dari amalan bulan Ramadan diterima atau tidaknya, yakni adanya perubahan atau perbaikan ibadah dalam diri seseorang. Perubahan ini juga bisa dilihat oleh orang lain. Misalnya, jika sebelum bulan Ramadan seseorang jarang sekali atau bahkan tidak pernah pergi ke masjid, maka setelah usai bulan Ramadan dirinya menjadi lebih sering ke masjid, tentunya untuk sholat dan melakukan ibadah amal soleh lainnya. Kemudian contoh lainnya dalam rangka perbaikan ibadah ini, misalnya seseorang itu melaksanakan, misalnya melakukan pembacaan Al-Quran dalam satu minggu itu hanya 1 lembar, sedangkan setelah adanya perbaikan maka dia melakukan
Pembacaan ayat suci Al-Quran dalam satu hari satu lembar. Yang ketiga, melanjutkan ibadah di bulan lain. Tanda ketiga amalan bulan Ramadan diterima adalah seseorang akan kembali mengerjakan ibadah yang biasa dilakukan di bulan Ramadan. Ibadah yang dilakukan seseorang selama bulan Ramadan akan dilanjutkannya pada bulan-bulan berikutnya. Jika seseorang rajin mengerjakan puasa, sholat malam, bersedekah, dan membaca Al-Quran, maka di bulan-bulan selanjutnya dirinya tetap melanjutkan ibadah-ibadah tersebut. Ketika Bunda Aisyah radhiyallahu anha ditanya, apakah Rasulullah mengkhususkan hari-hari tertentu untuk beramal? Beliau menjawab, tidak. Amalan Rasulullah yaitu secara berkesinambungan atau kontinu. Ini ada dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di hadis sahih lain juga disebutkan, amal yang paling cintai Allah adalah yang paling kontinu meskipun sedikit. Istiqomah dalam beribadah itu sulit, namun lebih baik kita sholat duha 2 rakaat setiap hari daripada kita melakukan sholat duha sebanyak 8 rakaat dalam 1 bulan sekali. Yang keempat, dipermudah mengamalkan kebaikan. Tanda amalan bulan Ramadan diterima adalah diberi kemudahan dalam berbuat baik. Seseorang yang diterima amalnya akan diberi taufik atau pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengamalkan kebaikan setelahnya. Sebagian ulama berkata, pahala kebaikan adalah kebaikan yang dilakukan setelahnya. Barang siapa beramal kebaikan kemudian diikuti dengan kebaikan berikutnya, maka itu sebagai tanda terimanya amal kebaikan yang pertama. Sementara orang yang melakukan amal keburukan setelah kebaikan itu sebagai tanda amal tidak diterima. Misalnya seseorang melakukan kebaikan dan melakukan kebaikan lagi, contohnya adalah seseorang melakukan sholat, dilanjutkan dengan puasa, dan juga lagi dengan membayar zakat. Itu merupakan amal kebaikan. Selanjutnya, jika seseorang yang melakukan amal perbuatan kebaikan kemudian melakukan amal keburukan, contohnya orang melakukan sholat yang merasakan ingin dilihat oleh orang, jadi dia rajin sholat ke masjid supaya dilihat orang, kemudian setelahnya tidak lagi kelihatan, itu namanya tidak sholat. Nah, itu merupakan amal keburukan. Yang kelima, menjadi pribadi yang lebih baik. Tanda amalan bulan Ramadan terakhir ini menjadi pribadi yang lebih baik. Tentunya seseorang apabila ibadah Ramadannya terima, dia akan menjadi pribadi yang lebih baik. Hatinya menjadi lebih lembut, tutur katanya terjaga, dan menjadi lebih dermawan. Dirinya menjadi pribadi yang qanaah atau merasakan kecukupan yang sudah diberikan Allah dan bersyukur atas ketentuan Allah, dan juga senantiasa beristighfar kepada Allah. Dari Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, tanda terima amal soleh adalah saat hati merasakan bahwa amal soleh masih hina dan kecil, sampai orang-orang yang benar-benar mengenal Allah selalu beristighfar setiap usai melakukan ibadah, seperti Nabi Muhammad SAW beristighfar sebanyak 100 kali dalam 1 hari. Padahal beliau merupakan orang yang dijamin masuk surga oleh Allah, namun beliau tetap beristighfar pada Allah, tetap melakukan ibadah-ibadah kebaikan, berakhlakul karimah, tetap jujur, rajin, dan sebagainya. Baiklah saudaraku yang beriman yang dirahmati Allah, insya Allah inti dari tanda-tanda ibadah kita selama di bulan suci Ramadan yaitu ibadah kita, perilaku kita, akhlak, adab, tutur kata kita menjadi lebih baik lagi dari bulan-bulan sebelumnya. Itulah tanda-tanda diterimanya ibadah kita di bulan suci Ramadan. Ini saja tausiah dari saya. Sebanyak 7 menit ini, kekurangan berasal dari saya dan kebaikan berasal dari Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.